Jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bumi telah terbentang luas dengan gunung-gunung menjulang, lautan yang dalam, dan daratan yang subur. Namun saat itu, bumi belum dihuni oleh manusia sebagaimana kita sekarang. Dalam banyak riwayat dan kisah para ulama terdahulu, diceritakan bahwa penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam adalah bangsa jin. Mereka diciptakan Allah dari api yang sangat panas, memiliki akal, kehendak, dan kebebasan memilih sebagaimana manusia. Pada awalnya, bangsa jin hidup dengan teratur. Mereka beribadah, mengenal Allah, dan sebagian di antara mereka sangat taat. Namun waktu terus berjalan, sedikit demi sedikit, sebagian jin mulai melupakan tujuan penciptaan mereka. Kesombongan tumbuh, hawa nafsu menguasai hati, dan kezoliman merajalela. Mereka saling berperang, menumpahkan darah, merusak bumi yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Langit menyaksikan jeritan bumi. Malaikat-malaikat melihat bagaimana bumi dipenuhi kerusakan dan pertumpahan darah. Atas izin Allah, para malaikat pun mengusir bangsa jin yang zolim ke tempat-tempat terpencil, ke laut dalam, dan ke sudut-sudut bumi yang tersembunyi. Namun, dari bangsa jin itu, ada satu makhluk yang sangat tekun beribadah. Ia bernama Iblis. Karena ibadahnya yang luar biasa, Iblis diangkat derajatnya hingga berada di langit bersama para malaikat. Ia dikenal sebagai ahli ibadah, berilmu, dan tampak rendah hati. Tak ada yang menyangka, di balik ibadahnya, tersimpan kesombongan yang tersembunyi. Hingga suatu hari, Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat bertanya dengan penuh adab, "Apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Pertanyaan itu bukanlah penentangan, melainkan belajar dari pengalaman penghuni bumi sebelumnya. Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, dari tanah. Allah meniupkan ruh kepadanya, mengajarinya nama-nama, dan memuliakannya. Ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, semua taat, kecuali Iblis. Kesombongan yang lama tersembunyi akhirnya muncul. "Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Sejak saat itulah, Iblis terkutuk. Bukan karena kurang ibadah, tetapi karena kesombongan dan penolakan terhadap perintah Allah. Hikmah dari kisah ini, bumi pernah dihuni sebelum manusia dan kehancuran terjadi karena kezoliman. Ibadah tanpa keikhlasan dan kerendahan hati tidak menjamin keselamatan. Kesombongan adalah awal kehancuran makhluk. Manusia dijadikan khalifah agar belajar dari kesalahan penghuni bumi sebelumnya. Setelah Iblis menolak bersujud, langit menjadi saksi atas satu keputusan besar. Allah mengusir Iblis dari kemuliaan yang pernah ia banggakan. Ia bukan dihinakan karena kurang sujud, tetapi karena meninggikan dirinya di atas perintah Allah. Namun Iblis belum binasa. Ia memohon penangguhan umur hingga hari kiamat, bukan untuk bertaubat, melainkan untuk membuktikan kesombongannya. Allah mengabulkan permohonannya sebagai ujian bagi manusia. Maka sejak saat itu, bumi tidak lagi hanya menjadi tempat hidup, tetapi juga medan ujian. Sementara itu, Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surga. Di sana ia merasakan kedamaian yang belum pernah dikenal bumi. Setiap kebutuhan tercukupi, setiap langkah dipenuhi ketenangan. Allah mengajarkan kepadanya ilmu, adab, dan tanggung jawab. Namun Allah telah menetapkan satu pelajaran besar. Ketika Adam alaihissalam dan Hawa tergelincir oleh bisikan Iblis, mereka segera menyadari kesalahan mereka. Tidak seperti Iblis, Adam alaihissalam tidak membantah, tidak menyalahkan takdir, tidak membanggakan asal-usul. Ia menangis dan memohon ampun. "Ya Rob kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah menerima taubat mereka. Kemudian Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, bukan sebagai hukuman semata,
tetapi sebagai amanah. Bumi yang dahulu rusak oleh bangsa jin, kini diserahkan kepada manusia dengan bekal ilmu, wahyu, dan akal. Namun, bekas-bekas penghuni lama bumi belum sepenuhnya sirna. Di sudut-sudut sunyi bumi, sebagian jin masih hidup. Ada yang beriman, ada yang durhaka, ada yang menjadi penolong, ada pula yang mengikuti langkah iblis. Mereka menyaksikan manusia mengulang sejarah. Sebagian taat, sebagian zalim. Setiap kali manusia menumpahkan darah tanpa hak, setiap kali kesombongan mengalahkan ketaatan, bumi seakan mengingat masa lalunya, zaman sebelum Adam alaihi salam. Dan malaikat pun kembali mencatat, Allah memberi manusia kelebihan yang tidak dimiliki bangsa jin sebelumnya. Petunjuk yang berkesinambungan. Dari Adam alaihi salam hingga para nabi berikutnya, Allah mengirim peringatan agar manusia tidak mengulangi kehancuran penghuni bumi terdahulu. Penutup hikmah. Bumi tidak pernah rusak tanpa sebab. Kerusakan selalu lahir dari hati yang lupa kepada Allah. Siapapun makhluknya, jin atau manusia, jika sombong, ia akan jatuh. Jika taat dan rendah hati, ia akan diangkat. Ketika Nabi Adam AS menjejakkan kaki di bumi, langit terasa lebih jauh dan kehidupan terasa lebih berat. Tidak ada lagi buah yang datang dengan mudah. Tidak ada lagi naungan tanpa usaha. Tanah harus diolah, keringat harus mengalir, dan doa harus dipanjatkan. Namun Adam AS tidak mengeluh. Ia tahu, bumi adalah amanah, bukan sekedar tempat tinggal. Hari-hari pertama di bumi diisi dengan taubat, zikir, dan sujud panjang. Adam AS mengajarkan kepada anak cucunya tentang Allah, tentang ketaatan, dan tentang bahaya kesombongan. Kisah yang ia pelajari dari kejatuhan iblis dan kehancuran penghuni bumi sebelumnya. Di saat yang sama, bangsa jin menyaksikan dari alam mereka. Sebagian dari mereka kagum melihat manusia yang lemah namun mudah kembali kepada Allah. Sebagian lainnya, pengikut iblis, menyimpan dengki. Mereka berbisik, manusia ini akan mengulang kerusakan seperti kami dahulu. Namun Allah telah menanamkan dalam diri manusia nur fitrah, cahaya kebenaran. Anak-anak Adam tumbuh dan berkembang. Mereka hidup sederhana, saling mengenal dan belajar bertahan. Tetapi ujian tidak pernah jauh dari makhluk bernama manusia. Iblis mulai menjalankan janjinya. Ia tidak datang dengan wajah menakutkan, melainkan dengan bisikan halus. Ia menanamkan iri, membesar-besarkan perasaan lebih baik dari yang lain, sebagaimana kesombongan yang dulu membinasakannya. Hingga terjadilah peristiwa pertama yang mengguncang bumi manusia, kedengkian di antara saudara. Satu hati menjaga keikhlasan, satu hati dikuasai nafsu. Bumi kembali menyaksikan tumpahnya darah, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman penghuni bumi sebelumnya. Langit bergetar. Adam AS menangis, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ia melihat tanda-tanda sejarah lama mulai terulang. Namun Allah tidak membiarkan manusia tersesat tanpa arah. Dari peristiwa itu, Allah mengajarkan manusia tentang penyesalan, hukuman, dan jalan kembali. Manusia diajari bagaimana memperbaiki kesalahan, bukan menutupinya dengan kesombongan. Adam AS terus berpesan kepada keturunannya, jika kalian ingin selamat, jangan mengikuti jalan makhluk yang membangkang. Rendahkanlah hati, taatilah perintah Allah. Pelajaran yang ditinggalkan penghuni bumi sebelum Adam. Kekuatan tanpa ketaatan melahirkan kehancuran. Kesombongan menghapus nilai ibadah. Bumi hanya akan aman jika hati tunduk kepada Allah. Manusia diuji agar tidak mengulang.